membahas mengenai pasar. Baik, langsung saja. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian pasar. Pasar adalah pertemuan antara pembeli atau penjual, pertemuan antara permintaan dan penawaran untuk menentukan suatu harga pada waktu tertentu. Nah, bagian-bagian pasar yang pertama yaitu pasar barang. Pasar barang adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara permintaan dan juga penawaran pada suatu produk barang dan jasa. Pendapat lain mengatakan bahwa barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Pasar barang, harga barang. Nah, macam-macam pasar barang. Yang pertama, pasar barang nyata atau real, pasar yang menjual produk dalam bentuk yang fisik dan bentuknya jelas. Yang kedua, pasar barang abstrak merupakan sebuah pasar yang menjual produk yang tidak terlihat atau produk yang tidak jelas secara fisik atau melalui media online. Nah, selanjutnya itu pasar uang. Pasar uang adalah tempat pertemuan antara pembeli dana dengan calon konsumen. Pertemuan ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui perantara. Pasar uang muncul karena ada transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek. Pasar uang penentuan terhadap tingkat bunga. Kemudian yang ketiga yaitu pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah tempat di mana pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli tenaga kerja. Pasar tenaga kerja penentuan terhadap tingkat upah. Selanjutnya yaitu keseimbangan umum. Nah, mengapa pada ekonomi konvensional terjadi sektor moneter dan real tidak sinkron? Nah, pada sektor real tingkat bunga berhubungan negatif dengan tingkat pendapatan nasional atau transaksi dan berjaga-jaga. Sedangkan pada sektor moneter tingkat bunga berhubungan positif dengan tingkat pendapatan nasional atau spekulasi. Nah, selanjutnya bagaimana dengan ekonomi Islam? Nah, motif permintaan uang di sini bunga dilarang sama dengan spekulasi. Maka instrumen pengganti bunga yaitu bagi hasil. Selanjutnya dampak bagi hasil bagi perekonomian. Sistem bagi hasil mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan, kredit atau investasi serta pertumbuhan ekonomi. Sistem bagi hasil yang diterapkan ekonomi Islam, baik dalam kondisi ekonomi baik maupun buruk, tidak terjadi eksploitasi dan predatori serta tekanan atau intimidasi. Pengambilan investasi dalam ekonomi Islam dibagi berdasarkan persentase bagi hasil yang telah disepakati pada awal transaksi. Pada saat pengambilan investasi tinggi, maka kreditur dan debitur mendapatkan bagian bagi hasil yang tinggi pula. Dan sebaliknya, pada saat pengambilan investasi rendah, maka kreditur dan debitur mendapatkan bagian bagi hasil yang rendah pula. Nah, apabila mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dibagi juga antara kreditur dan debitur berdasarkan persentase bagi hasil yang disepakati pada awal transaksi. Maka jelaslah bahwa ekonomi Islam lebih sehat dan adil serta tidak akan terjadi eksploitasi kreditor maupun intimidasi antara para pelaku ekonomi. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.